Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ini adalah bagian kedua dari lanjutan pembahasan PBB, karena pembahasan ini saling berkaitan dengan PBB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Oke, ini dasar hukum yang nanti akan kita pelajari sama ya seperti biasa, seperti pembahasan yang lain, seperti dasar hukum, pengertian umum, objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, kemudian subjek pajak, tarif pajak, sampai dengan pengembalian kelebihan pembayaran, serta ketentuan bagi pejabat, pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi intinya di sini untuk pajak hak atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu adalah biaya ya pada saat kita memperoleh tanah dan bangunan. Jadi istilahnya kita sebagai pemilik baru ya yang wajib dipotong, yaitu sebesar 5% ya untuk dijadikan pajak ya, yaitu pajak berupa biaya perolehan hak atas tanah. Ini pengertian umum yang ada di pembahasan ini. Ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian perolehan hak atas tanah dan bangunan, hak atas tanah dan bangunan, surat tagihan biaya perolehan hak tanah dan bangunan, kemudian surat ketetapan BPHTB kurang bayar, kemudian surat ketetapan BPHTB tambahan, kemudian ada surat ketetapan BPHTB lebih bayar, kemudian ada yang nihil, kemudian ada setoran BPHTB, kemudian ada surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding. Objek pajaknya adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Kemudian selanjutnya hak atas tanah mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu perwakilan diplomatik, konsulat negara untuk penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum. Kemudian ada badan atau perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya ada orang pribadi atau badan karena konversi atau karena perbuatan hukum lain yang tidak ada perubahan nama. Kemudian ada orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang selanjutnya orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya subjek pajak. Subjek pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarifnya adalah 5%, setinggi-tingginya 5%. Kemudian dasar pengenaannya itu ini hampir sama dengan yang PBB tadi, cuman beda di sedikit ya istilahnya, yaitu ada NPOP, kalau di PBB itu NJOP. Kemudian ada NPOP-TKP, kemudian ada NPOPKP, kemudian ada perhitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan contoh menghitung biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian selanjutnya ada saat dan tempat BPHTB terutang. Saat terutang BPHTB meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu dari jual beli, tukar menukar, hibah, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak mengakibatkan peralihan, lelang. Kemudian ada putusan hakim, hibah wasiat, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Kemudian tempat BPHTB terutang itu di wilayah kabupaten, kota, provinsi, meliputi letak tanah
atau bangunan. Nah, pembayarannya, nah ini ya, tinggal dibaca ya, pembayaran BPATB. Jadi wajib pajak itu membayar pajak yang terutang. Pajak yang terutang dibayar ke kas negara. Kemudian selanjutnya ada penetapan BPATB. Itu penetapan BPATB itu yaitu berkaitan dengan sistem pemungutannya itu dengan menggunakan self assessment, yang dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Kemudian penagihan BPATB dalam jangka waktu 5 tahun saat terutangnya pajak, Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang itu kurang bayar. Kemudian jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat keputusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi. Oke, ini keberatan dan banding, ini juga dibaca saja. Oke, pengurangan BPATB juga ada ya, ini juga dibaca saja. Ada 20%, 50%, 75%, dan 100%. Pengembalian kelebihan pembayaran. Kemudian, nah di sini ada poin penting ya, yaitu tentang ketentuan bagi pejabat. Nah, pejabat yang terlibat ya di dalam penyerahan atas hak tanah dan bangunan itu seperti pastinya yang berhubungan dengan tanah dan bangunannya, seperti pejabat pembuat akta tanah, notaris ya. Kemudian pejabat lelang negara, pejabat yang berwenang, pejabat pertahanan kabupaten, pertanahan, kemudian pejabat kantor lelang negara. Kemudian pelaporan dan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pelaporan dan pemberitahuan dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris atau kepala kantor lelang atau pejabat lelang, kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota Medan. Laporan pemberitahuan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 di atas disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, demikian pembahasan dari PPATB sebagai lanjutan dari pembahasan PBB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.